beragam sudut pandang mengenai itu pengertian sejarah menurut para ahli. Akan tetapi pada dasarnya sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah berasal dari bahasa Arab yakni syajaratun, yang artinya pohon. Yang demikian, menurut asal katanya, sejarah bisa diartikan sebagai akar, keturunan, asal usul, riwayat, dan silsilah. Dan secara istilah, sejarah menurut para ahli seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian sejarah dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah. Menurut dia, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan yang terjadi pada watak manusia atau watak masyarakat. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab berada dalam masa yang dikenal sebagai jahiliyah. Masa ini ditandai oleh sistem sosial dan politik yang kompleks serta kepercayaan yang beragam. Kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam ditandai oleh sistem kabilah yang kuat, status perempuan yang rendah, kesenjangan, terus sosial dan praktik jahiliyah. Dalam hal politik, tidak adanya negara pusat dan konflik antara suku menjadi ciri khas masa ini. Kepercayaan masyarakat Arab pada masa itu didominasi oleh politeisme dan animisme. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Arab, mengubah sistem sosial, politik, dan kepercayaan mereka. Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah Islam yang menaklukkan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Persia dan Romawi, yaitu wilayah Syam, Mesir hingga Irak. Kemudian sistem administrasi ditata dengan baik yang membuat pemerintahannya berjalan stabil dan rakyatnya sejahtera. Perang Siffin pada tahun 657 Masehi merupakan salah satu konflik yang penting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin dinasti Umayyah di Syam. Adapun beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perang Siffin. Yang pertama itu
perselisihan politik. Khalifah Ali menolak untuk menuntut balas kematian Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh oleh kelompok pemberontak Muawiyah yang memiliki pengaruh kuat di Syam, menuntut keadilan atas kematian Utsman. Yang kedua, perbedaan pandangan politik. Ali menganut paham kepemimpinan berdasarkan meritokrasi, sedangkan Muawiyah mendukung sistem sistem kekhalifahan turun-temurun. Yang ketiga, peran politik wanita. Peranan Aisyah, istri Nabi Muhammad, dalam konflik ini juga menjadi faktor pemicu. Aisyah itu menentang kepemimpinan Ali dan mendukung Muawiyah. Perang Siffin berakhir dengan gencatan senjata dan perundingan. Namun konflik ini meninggalkan dampak yang besar bagi sejarah Islam, memicu perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah. Baik dinasti Umayyah di Damaskus maupun dinasti Abbasiyah di Baghdad memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Meskipun keduanya berlandaskan sejarah Islam, mereka juga memiliki kebijakan politik yang berbeda, yang tercermin dalam cara mereka memerintah dan mengelola kekuasaan. Berikut adalah adapun beberapa perbedaannya. Yang pertama itu pusat kekuasaan. Umayyah atau Damaskus berpusat di Damaskus, berfokus pada perluasan wilayah dan penaklukan. Mereka membangun pemerintahan yang terpusat dengan khalifah sebagai penguasa absolut. Abbasiyah atau Baghdad berpusat di Baghdad, berfokus pada pengembangan ilmu, pengetahuan, seni dan budaya. Mereka juga membangun sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi, meskipun khalifah tetap menjadi pemimpin utama. Yang kedua, kebijakan terhadap non-muslim. Yang pertama, Umayyah menerapkan kebijakan dhimmi terhadap non-muslim, yaitu mereka diizinkan untuk memeluk agamanya, tetapi harus membayar jizyah atau pajak kepala. Mereka juga menunjukkan non-muslim dalam jabatan pemerintah. Yang kedua itu Abbasiyah menerapkan kebijakan yang lebih toleran terhadap non-muslim, tetapi tetap menerapkan sistem jizyah. Mereka juga lebih banyak melibatkan non-muslim dalam kegiatan intelektual dan budaya.